Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ari Astari dengan NIM 2530 113019, mahasiswa semester 1 PJJ PAI UIN Saber Syekh Nurjati. Sebelum saya bercerita tentang buku Menjaga Laut Raja Ampat, saya mau membawa kalian untuk melihat langsung keindahan Laut Raja Ampat dan kondisi Laut Raja Ampat yang sekarang. Semoga setelah kalian melihat ada rasa empati dan ingin menjaga lingkungan. Para warga, siapa sih yang gak kenal Raja Ampat? Surga kecil di ujung timur Indonesia yang jadi wishlist banyak orang. Lautnya bening, ikan warna-warni, karangnya cantik, dan alamnya oke banget. Pokoknya ini tempat kalau dikasih caption #nofilter tuh emang beneran no filter. Tapi sekarang kabar sedih mulai datang. Raja Ampat lagi-lagi kena ancaman. Masalahnya apa? Ada penambangan nikel di wilayah Raja Ampat. Lebih tepatnya di pulau-pulau kecil yang rapuh banget ekosistemnya. Menurut Walhi Papua, udah ada 4 izin usaha pertambangan nikel yang dikasih. 3 diantaranya, ada di Raja Ampat, Papua Barat Daya, yaitu Pulau Gaut, Pulau Kawe, hingga Pulau Manuran. Dan jangan lupa, Raja Ampat itu bukan cuma tempat liburan, dia punya gelar The Last Paradise on Earth dan udah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Bisa dibilang ini harta karun Indonesia yang bukan cuma milik kita hari ini, tapi juga anak cucu nanti. Dampaknya apa? Pulau kecil bisa habis dikeruk, dibabat, laut tercemar, terumbu karang rusak, sumber air bersih hilang. Ini possible banget untuk terjadi. Dan buat kita, selama tinggal tempat healing, selama tinggal snorkeling, dan yang jelas lebih dari itu. Kenapa sih harus nikel? Katanya sih demi transisi energi bersih, tapi ironi ya, demi energi bersih kita ngerusak alam yang seharusnya dijaga. Apple to apple gak ya? Hilerasi nikel ini udah bikin kerusakan di Sulawesi dan Maluku. Sekarang giliran Raja Ampat. Masa iya harus ada korban baru terus tiap kali mau investasi? Orang-orang gak tinggal diam kok. Baru-baru ini aktivis Greenpeace sempat bersuara di acara Indonesia Critical Minerals Conference dan Expo. Mereka angkat suara di depan Wakil Menteri Luar Negeri, Arif Hafaz. Aksinya viral. Dan di X, tagar Save Raja Ampat juga udah mulai ramai. Tapi ini bukan cuma soal aktivis, ini soal kita semua. Karena kalau semua orang diam aja, jangan kaget kalau nanti anak-anak kita cuma bisa lihat Raja Ampat lewat screensaver laptop atau HP. Jadi sekarang gimana? Mungkin kita harus terus bersuara, dukung gerakan pelestarian, dan paling penting, jangan anggap ini cuma masalah orang timur. Raja Ampat itu bukan cuma tempat wisata, itu rumah bagi ribuan spesies laut, tanah adat masyarakat setempat, dan bagian dari identitas Indonesia. Transisi energi itu penting, tapi kalau mengorbankan alam, yuk jaga sama-sama biar The Last Paradise on Earth gak jadi the last Instagram post before it's gone. #Save Raja Ampat, karena kalau bukan kita, siapa lagi? Ya, itulah kondisi Raja Ampat yang sekarang. Kalau bukan kita yang menjaga lingkungan, terus siapa? Dan ini dia David dan Billy. Dua orang sahabat bernama Billy dan David. Mereka adalah anak-anak para nelayan. Mereka tinggal di Teluk Mayabit, Raja Ampat, Papua Barat. Nanti malam ikut Bapak kan? Ya, jawab David. Sampai ketemu nanti malam, kata Billy dan David. Menjelang malam, Billy menemui bapaknya. Aku ikut menangkap ikan, Bapak, kata Billy. Boleh, jawab bapak. Di sisi lain, David pun menemui bapaknya. Aku mau ikut menangkap ikan, Bapak, kata David. Boleh, kamu siap-siap, jawab bapak. Saat hari mulai malam, Billy dan bapaknya menangkap ikan. Dan di sisi lain, David dan bapaknya juga menangkap ikan bersama nelayan lain. Perahu Billy berhenti di tengah laut. Tidak lama kemudian, ikan-ikan mulai berdatangan. Ikan-ikan senang melihat cahaya lampu bertomak. Ikan siap masuk perangkap, Bapak, kata Billy sambil tersenyum. Perahu Billy melaju mengiring ikan-ikan hingga tiba di tepi kolam perangkap ikan. Ikannya
Banyak sekali, Bapak, kata Billy senang. Cara menangkap seperti itu mereka lakukan untuk menjaga ikan di laut Raja Ampat. Perahu Billy berpapasan dengan perahu David. Perahu David pun penuh dengan ikan. Menjelang pagi mereka pulang. Aku suka cara Bapak menangkap ikan, kata Billy. Aku juga suka, kata David. Aku akan menjaga laut seperti Bapak, kata Billy. Aku juga, kata David. Mereka kembali ke rumah dengan senang. Dari cerita tersebut, kita diajak untuk selalu melindungi lingkungan kita, merawatnya, dan menjaganya. Yuk bersama-sama merawat bumi ini.